Orang tua bangka. Kamu menyuruhku turun gunung demi pernikahan palsu. Dan kamu hanya membayar $500? Kamu pelit sekali. Muridku, jangan mematahkan hati gurumu. Turun dari gunung kali ini adalah bagian penting latihanmu. Mana mungkin aku mau? Kamu orang tua sialan. Kamu hanya membawa masalah. Dengan peringkat kreditmu, jika kamu pergi ke kota, kamu bahkan tidak bisa menyewa baterai. Sekarang, jangan terburu-buru. Aku menjanjikanmu, setelah misi ini selesai, selain uang $500 itu, aku akan memberitahumu misteri asal-usul yang ingin kamu ketahui. Asal-usul. Aku. Cepat pergi, muridku. Ingat, tiada keberhasilan tanpa kehancuran. Siklus Tao adalah reinkarnasi dari segala hal. Bernilai tinggi apanya? Misi ini hanya bernilai $500. Aku bisa menetralkan racunmu. Tapi jangan berpikir untuk tidur. Aku tidak melakukan ini demi uang. Hei Tumpen, jika kamu naik keranjang, semua uang ini milikmu. Obat perangsang ini, cara apapun bisa menetralkannya. Matamu sangat tajam dalam menilai orang. Hei bocah nakal, siapa yang menyuruhmu masuk keranjangku? Keluar dari sini. Aku akan melapor polisi. Aku, bocah nakal. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Semalam, jelas kamu yang ingin meniduriku. Mau aku membantumu untuk mengingatnya? Diam. Aku terlalu banyak minum. Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi semalam harus tetap menjadi rahasia kita. Kamu mengerti? Hai Naomi, Tuan Harper menerobos masuk ke kantor. Dia tidak hanya memaksamu menikahinya, dia juga ingin merebut tambang Mercer. Cepat berpakaian dan ikut aku. Tuan Harper, tunjukkan sedikit rasa hormatmu. Jangan khawatir, dibandingkan denganmu, aku lebih tertarik pada adikmu. Kapan dia akan sampai di sini? Wait Harper, apa kamu sudah puas? Naomi, apa maksudmu berkata seperti itu? Fakta bahwa aku menyukaimu. Itulah perasaanku padamu. Dan sekarang setelah keluarga Mercer menemukan tambang batu esensi, itu akan menjadi mahar sempurna untuk pernikahan kita. Dalam mimpimu, aku sudah memiliki tunangan. Jadi jika tidak ada hal lain, silakan pergi, Tuan Harper. Tunangan? Siapa dia? Kamu? Hei, kamu berani sekali mencoba mencuri wanitaku. Naomi, maksudku, kenapa kamu mau memilih pria seperti ini? Sepertinya ibumu tidak pernah mengajarkan agar tidak memukul bagian wajah. Jadi hari ini, aku akan menggantikannya dan memberimu pelajaran. Hajar dia, habisi dia. Jangan memukul bagian wajah. Sekarang pergi sana. Penemuan urat batu esens keluarga Mercer diketahui seluruh klan bela diri Oceanside. Keluarga Meadows pun tidak terkecuali. Jika kamu tidak menikahiku, saksikan seluruh keluarga Mercer akan hancur. Naomi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Selain itu, batu esens ini bukan hanya tak ternilai, tapi juga penting bagi nyawa kakek. Aku tidak akan menyerahkannya, apapun terjadi. Apa yang kamu takutkan? Kamu masih memiliki aku. Selama aku berada di sini,
Aku berjanji, keluarga Mercer akan sekokoh batu karang. Siapa kamu? Sebenarnya kamu bukan tunangan kakakku, kan? Aku hampir melupakanmu. Gerakanmu sangat bagus. Aku harus menghadiri rapat sebentar lagi. Sedangkan untukmu, pergi ke Departemen Keamanan Grup Mercer dan segera melapor di sana. Bukankah aku tunanganmu? Kenapa sekarang aku menjadi satpam? Hentikan itu. Kakak iparku masih di sini. Ini tidak benar. Apa aku terlihat cantik? Kamu cantik. Kamu terlihat mempesona. Kalau begitu, bekerja keras menjagaku. Aku akan membiarkanmu melihat lagi nanti. Jangan melupakan pasal 3 pertunangan kita. Kamu harus mematuhi tanpa syarat semua perintahku. Apa benar begitu? Mulai bekerja, petugas keamanan. Semoga beruntung, petugas keamanan. Oh my god, benar-benar penipuan. Pekerjaan $500, tapi dia memintaku membayar 1 juta. Baik, dasar Pak Tua tidak tahu malu. Aku sudah tulus kepadamu, tapi kamu malah mengencingiku. Aku seorang petugas keamanan. Aku menyukai biskuit beruang. Aku bekerja hanya untuk pulang. Aku naksir Naomi, sang bos. Hei, hari pertama kerjaku tidak terlalu melelahkan, tapi pekerjaannya sendiri terasa sangat membosankan. Cepat panggilkan Mercer, memberitahu hari uang turun. Kepala keluarga sedang sekarat. Nona Mercer, kepala keluarga sedang sekarat. Hai. Kepala keluarga kami, orang terhormat. Kamu hanyalah petugas keamanan. Apa kamu berpikir pantas menyentuhnya? Kakek. Kakek. Kakak. Dr. Brian, di pertambangan bukankah kita memiliki batu roh yang dikirim harian untuk memulihkan tubuh kakek? Kenapa tiba-tiba memburuk seperti ini? Energi batu roh itu hanya mampu mempertahankan nyawa kakek. Itu bukanlah sebuah obat. Saat ini, pendarahan otaknya semakin parah. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku khawatir. Beliau akan pergi dalam 1 jam. Naomi, jangan merasa sedih. Kalau kamu setuju menikahiku, aku akan mempertimbangkan membiarkan kakekmu meninggal dengan tenang. Kamu? Wade, kamu sudah keterlaluan. Aku melakukan ini demi kakekmu. Naomi, kamu harus mengerti. Pendarahan otak adalah cara mati yang menyakitkan. Lebih baik melakukan eutanasia padanya. Ini membebaskan kakek dari penderitaan dan menjaga batu esensi yang berharga untuk hadiah pernikahanmu. Apa kamu tidak setuju? Wade, dalam mimpimu, kakakku tidak akan pernah menikahimu. Wade, jangan berani mengambil dari grup Mercer bahkan 1 batu esensi pun. Aku akan mempertahankan tambang ini sampai mati. Ini adalah fondasi keluarga Mercer. Jack, antarkan dia keluar. Aku mengira kamu adalah orang penting. Ternyata, kamu hanya penjaga keamanan rendah. Tentang apa yang terjadi kemarin, aku bahkan belum membereskan masalah denganmu. Tapi kamu datang untuk mencari mati. Harold Harper, si Raja Tombak. Tunjukkan kemampuanmu padaku. Hanya Paymer. Pukulan ini memiliki kekuatan 20 tahun. Apa kamu bisa menahannya?
Dan kamu. Jika ada lain waktu, aku tidak akan meleset. Keluar dari sini. Kamu menunggu aku mengusirmu? Inya. Kakek. Kepala keluarga. Sepertinya dia tidak akan selamat. Jangan kakek. Kakak. Ini Naomi. Caitlin juga ada di sini. Buka matamu dan perhatikan kami. Kakak. Ini Caitlin. Kami tidak boleh kehilanganmu. Kakak. Semuanya, minggir. Biarkan aku mencoba. Dia mungkin masih bisa diselamatkan. Apakah bercanda? Aku tidak membiarkan kepala keluarga disiksa olehmu. Di saat terakhirnya, Dr. Brian, biarkan Jack mencoba. Lagi pula, aku sudah tidak punya pilihan lagi. Dan, aku mempercayai Jack. Kakek. Dia selamat. dia benar-benar terbangun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kakek. Kakek. Kepala keluarga mengalami pendarahan otak parah. Ini tidak bisa disembuhkan satu sesi saja. Untungnya, aku sudah menstabilkannya. Dia akan baik-baik saja sebulan ini. Bawa kepala keluarga pulang untuk beristirahat. Lalu, Dr. Brian, aku harus merepotkanmu, membawa kakekku kembali ke kediaman keluarga. Rawat dia dengan baik, sambil menunggu pengobatan Jack Bowen berikutnya. Baik, Nona Mercer. Jack, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tidak mengetahui kamu memiliki keahlian medis. Tentu saja. Menjadikanku petugas keamanan rendahan hanya menyia-nyiakan bakatku. Itu benar. Baiklah, aku akan menaikkan jabatanmu. Tunangan? Bukan. Pengawal pribadi dan sopir paruh waktu. Ayo pergi, antar kami pulang. Bukankah itu tetap saja petugas keamanan? Hadiah kecil untukmu. Jangan memberitahu kakakku. Aku sangat lelah. Akhirnya aku sampai di rumah. Kamu merasa lelah? Sangat lelah. Istirahat sejenak. Aku memberitahumu. Pengawal dan sopir butuh biaya tambahan. Oh. Berapa biaya tambahannya? Pokoknya, biayanya akan bertambah. Jadi maksudmu, selama kami membayar lebih, kamu mau melakukan segalanya? Apa yang kamu lakukan? Aku menjual keahlian, bukan tubuhku. Malam itu, hanya sebuah kecelakaan. Mimpi saja sana. Kamu berharap bisa menjual tubuhmu. Tunggu sebentar. Apa maksudnya malam itu? Kak, apa yang dilakukan pada malam itu? Tidak ada. Dia hanya membual. Karena kamu melakukan segalanya demi uang, maka tugas rumah mulai sekarang menjadi tanggung jawabmu. Cucian harus dicuci pakai tangan. Makan malam harus 4 lauk 1 sup. Ayam, bebek, ikan, babi, manis, asin, pedas, asam, semuanya harus tersedia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku bukan seorang penjaga keamanan. Aku jelas-jelas seorang pengasuh. Tuan Harper, Richard Mercer tidak mati pagi ini. Penjaga keamanan itu menyelamatkannya. Tuan Harper, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarkan itu. Dan aku akan memberitahumu. Samba. Gunakan tanganmu. Tuan Harper. Tuan Harper.
Pergi, Craig. Bunuh penjaga keamanan itu. Bawa Mercer bersaudara itu. Semuanya kembali ke sini. Dengarkan aku, Nona-Nona. Kenapa tidak membiarkanku menjadi satpam lagi? Aku sudah bekerja seharian. Punggungku rasanya hampir patah. Terus saja bermimpi. Karena kamu sangat serba bisa, tentu kamu harus bekerja lebih banyak. Kamu benar-benar majikan yang kejam. Aku akan melaporkanmu ke Dinas Tenaga Kerja. Kamu menandatangani kontrak pernikahan, bukan sebuah kontrak kerja. Apa yang mau kamu laporkan? Aku tamat. Aku terjebak di sarang penyamun. Ini sangat lezat. Rasanya biasa saja. Kamu bilang ini biasa saja. Ini jauh lebih enak daripada masakan koki di rumah utama keluarga kita. Jack, mulai sekarang, kita akan makan di rumah setiap hari. Kita akan memakan masakanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menyadariku. Tapi mencoba melukaiku hanya dengan selembar tisu, kamu terlalu naif. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Aku akan memberitahumu. Lagi pula, pria ini segera mati. Sedangkan kalian berdua bersaudara akan segera berada di ranjang Tuan Harper. Dasar Wade brengsek itu. Wade lagi. Dia seperti seekor lalat yang sangat menyebalkan. Kamu sombong sekali. Kamu cari mati ya? Aliran satu pedang. Hanya dengan sebungkus tisu, mau menahan aliran satu pedangku? Hei, kamu pasti sedang bermimpi. Kamulah yang sedang bermimpi. Mustahil. Kamu tidak bersenjata sekarang. Kita lihat apa kamu masih bisa menangkis tisu ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu menggunakan tisu untuk membunuhku. Dia sudah pergi. Nikmati saja makananmu. Aku menaruh energiku pada tisu itu. Aku sengaja membiarkannya pergi. Agar aku bisa menemukan Wade. Untuk menyelesaikan semuanya. Agar tidak ada masalah lagi. Jangan mengambil risiko. Keluarga Harper mungkin bukan ancaman, tapi keluarga Maddox mendukung mereka. Mereka klan bela diri terbaik di Oceanside. Kekuatan mereka sangat luar biasa, dan mereka penuh dengan petarung elit. Jika kamu memprovokasi mereka, itu akan... Apa kamu mencemaskanku? Tidak juga. Aku hanya tidak ingin kamu melibatkan keluarga Mercer ke dalam ini. Jangan khawatir. Aku melindungimu. Aku berjanji tidak ada yang menyakitimu, ataupun keluarga Mercer. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Lepaskan kakakku. Ayo makan. Aku lapar sekali. Dengan kekuatanku saat ini, aku belum bisa menyembuhkan Patriarch Mercer. Aku harus menemukan kristal inti darah yang 1000 kali lebih langka daripada batu roh. Hazel Graves. Bos, kamu memanggilku? Carikan informasi untukku. Tentang keberadaan kristal inti darah lainnya. Aku sangat membutuhkannya. Dimengerti, bos. Aku menemukannya. Kamu sangat menikmatinya, Tuan Harper.
Tetap di sana. Jangan repot-repot memanggil bantuan. Di dalam dan luar kediamanmu, 57 pengawalmu sudah dibereskan semuanya. Mereka tidak akan bangun selama 24 jam. Jack, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Apa kamu benar bisa menangkap peluru? Jangan berlagak kuat di hadapanku. Percaya padaku, aku akan membunuhmu sekarang. Begitukah? Kamu boleh mencobanya. Masih berlagak kuat? Bagaimana kalau sekarang? Jangan mengira menangkap peluru dengan tangan, berarti aku merasa takut padamu. Jika kamu punya keberanian, berhenti menggunakan energi mistis itu. Mari bertarung. Ayo. Jack, aku bersalah. Andai aku mengetahui kamu sehebat ini, aku tidak berani mengejar Naomi, meski punya nyali 100 kali lipat. Sebenarnya, aku tidak punya pilihan. Keluarga Maddox memaksaku. Jika aku tidak mencuri urat batu essence, aku pasti akan mati. Lihat, ini racun yang diberikan Tuan Maddox kepadaku. Aku harus mengambil penawarnya setiap bulan, atau organ tubuhku membusuk sampai mati. Ini mengerikan. Ini sudah sembuh. Jika aku bisa menyembuhkanmu, aku juga bisa membunuhmu. Bersikap baik. Selidiki keluarga Maddox, lalu bawakan informasinya kepadaku. Aku akan mengampuni nyawamu. Iya, Jack. Jack, gastritis akut kakakku sedang kambuh. Segera kembali ke sini. Baik. Jack, Aku ambilkan air panas untukmu. Kamu sudah kembali. Berikan tanganmu. Angkat rokmu. Dasar kurang ajar. Apa kamu mencoba memanfaatkanku saat aku sedang sakit? Berhenti berbicara. Jika kamu tidak menunjukkan perutmu, bagaimana aku bisa mengobatimu? Baik. Kamu benar-benar mengangkatnya. Bukannya kamu mengatakan aku tidak bisa menyembuhkanmu kalau aku tidak melakukannya? Aku cuma sedang menggodamu saja. Kamu benar-benar mempercayainya? Kamu sedang merayu bosmu sendiri. Hati-hati, atau aku memotong gajimu. Tunggu. Aku akan menyembuhkanmu sekarang juga. Tunggu sebentar. Ini bukan penyakit radang lambung. Ini adalah racun. Apa? Jangan bergerak. Kenapa gas ungu itu terlihat familiar? Awas. Sudah terlambat. Dia terkena racun paling unik dunia. Dia sudah hampir mati sekarang. Tambang mineral ini milik keluarga Maddox. Racun unik yang kamu maksud itu, namanya keharuman giok ungu kan? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tentu saja aku mengetahuinya. Aku mengembangkannya di atas gunung saat aku sedang merasa bosan. Kamu mengetahui cara menyembuhkannya. Bagaimana menurutmu? Kamu menggunakan racunku sendiri untuk melukai orang-orangku. Kamu mengira hal itu akan berhasil? Naomi, tutup matamu. Dalam 7 langkah, jamnya menjadi lebih cepat. Melebihi 7 langkah, jamnya tetap akurat dan cepat.
Dia. Aku tidak menyangka Tuan Mercer yang tegas memiliki sisi lembut seperti ini. Pembunuh itu bisa menyusup ke rumah dan meracuni aku karena perlindunganmu yang sangat buruk. Kamu masih berani menyeringai? Awas, aku akan memotong gajimu. Jangan lakukan itu, Tuan Mercer. Untuk menyelamatkanmu, jam tanganku bahkan sampai rusak. Bukan hanya tidak menggantinya, tapi kamu juga memotong gajiku? Siapa bilang aku tidak menggantinya? Ambil sendiri jam di lemari lantai 2. Aku akan menyuruh orang membersihkannya. Tuan Mercer memang yang terbaik. Baik, Tuan. Kamu masih sempat melihat wanita cantik? Ada apa, bos? Adakah kebijakan perusahaan yang melarang karyawan melihat wanita cantik? Ini ditemukan pelayan pada pembunuh itu, sebuah alat penyadap. Kabar kamu adalah pendiri Zhuxiang telah dibocorkan oleh keluarga Maddox. Malam ini, beberapa miliarder meninggal misterius karena diracun. Semua tuduhan tertuju padamu. Mereka melempar banyak sekali fitnah. Pria Maddox itu benar-benar keterlaluan. Apa yang kamu harapkan? Agar keluarga Maddox menjadi klan bela diri, terbaik di Oceanside bukan hanya kekuatan. Cara mereka bekerja di balik layar, sangat licik dan juga curang. Jika harus, tinggalkan Oceanside sekarang. Pergi bersembunyi untuk sementara waktu. Oh, benar-benar. Tuan Mercer, sampai jumpa jika kita berjodoh. Apakah kamu memiliki etika profesional? Aku menyuruhmu pergi dan kamu benar-benar pergi. Kamu adalah pengawal pribadiku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh meninggalkan pos tugasmu ini. Kamu tidak perlu memegangiku seperti itu untuk membuatku tetap tinggal di sini. Kakiku terpeleset. Itu tidak sengaja. Bangun. Tuan Mercer, lantainya benar-benar licin. Tuan Mercer, kali ini kamu sengaja melakukannya, kan? Kamu? Jack, kamu berengsek. Lepaskan kakakku sekarang. Mengenai para miliarder itu, Mercer Group akan menanganinya untukmu. Beristirahat. Jangan pergi ke kantor selama beberapa hari. Kak, miliarder apa? Ceritanya panjang. Ayo naik ke atas dulu. Rasa strawberry. Lantainya benar-benar sangat licin. Halo. Boss, satu-satunya kristal esensi darah di Oceanside ada di Bar Nightfall. Itu wilayah keluarga Maddox. Kamu melakukan pekerjaan bagus. Terus selidiki. Cari tahu apakah kamu bisa menemukan catatan kriminal keluarga Maddox. Iya, bos. Keluarga Maddox, sempurna. Biarkan mereka menjadi belalang dan jangkrik, sementara aku menjadi burung kepodangnya. Jack, bangun. Cepat bangun. Dalam situasi ini, bagaimana kamu masih sempat mengintip kami? Jack, situasinya sedang kritis. Orang-orang kaya yang mati kemarin. Racun di dalam tubuh mereka positif mengandung dupa giok ungu. Sekarang seluruh polisi di kota sedang mencarimu. Cepat bangun. Kamu mengkhawatirkanku, Nona Mercer. Tentu saja aku khawatir. Jangan salah paham. Aku hanya menunjukkan perhatian atasan kepada karyawannya.
Meskipun grup Mercer tidak bisa menjamin keselamatanmu jika kamu tetap di Oceanside, kami bisa membantumu keluar kota. Jika aku pergi, siapa yang akan melindungi bos secantik dan sebaik Nona Mercer? Jangan khawatir, kali ini, aku tidak hanya akan baik-baik saja, tapi aku akan mengambil kesempatan ini untuk membalas perbuatan keluarga Maddox. Kamu mau pergi kemana? Key Bar Nightfall. Bar Nightfall adalah salah satu bisnis utama keluarga Maddox. Bahkan jika ingin membalas mereka, kamu jangan memulainya di markas mereka yang paling berbahaya. Benar. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Tenang saja. Aku baru saja mendapat kabar bahwa kristal esensi darah untuk kakek ada di Bar Nightfall. Jadi untuk perjalanan ini, aku harus pergi ke sana. Jadi, dia melakukan ini demi kakek. Kakak. Bar Nightfall dijaga dengan sangat ketat. Bisakah dia menanganinya? Seorang diri? Dia bisa. Ayo minum satu ronde. Minum. Habiskan minumannya. Ayo cepat. Aku penasaran apa gunanya anak buahku yang ada di luar sana. Membiarkan orang asing masuk begitu saja? Aku menyarankanmu segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan menyalahkan aku karena bersikap sangat kejam. Jangan menyalahkan mereka. Anak buahmu sudah bekerja keras. 17 orang mengalami patah tulang, 20 atau 30 pingsan. 5 atau 6 kepala mereka berdarah. Semuanya sedang tergeletak di luar. Hanya tersisa kalian di sini. Jadi, maksud dari perkataanmu adalah, sobat, hari ini kamu ingin menghancurkan tempat ini. Tidak. Bukan begitu. Lebih tepatnya, aku datang menghancurkan dan merampoknya dan membuatmu membayar sangat mahal. Sepertinya kamu ingin mati hari ini. Sekelompok orang tidak berguna. Kalian semua, mundur. Biarkan aku menghadapinya. Keluarga Maddox yang rendah ini. Aku tidak menyangka menemukan Master Mystic Chi. Namun, di mataku, kamu tetap tidak akan berhasil. Hei, jangan bicara sombong. Hati-hati dengan ucapanmu itu. Apa serunya bermain kartu kecil? Hadapi kartu truf ini jika kamu hebat. Kamu. Jadi, kamu juga seorang Master Mystic Key. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Aku Jack Bowen. Jack yang tampan, Bowen yang menawan. Kembali dan tanyakan pada Tuan Maddox, siapa yang memberinya keberanian untuk mencoba menjebakku. Nightfall dan Crystal Dara. Anggap ini sebagai pelajaran kecil, karena sudah menjebakku kali ini. Jika ada lain waktu, seluruh keluarga Maddox akan menanggung akibatnya. Kamu. Cepat. Lihat apa isi berkas ini. Cepat. Iya, bos. Bos, ini adalah semua buktinya tentang kejahatan di Nightfall. Apa? Kejahatan? Cepat.
Segera hancurkan itu sekarang. Cepat. Sudah terlambat. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Bukti kejahatan. Tutup bar itu. Bawa semua orang. Kita sudah tamat. Cepat jalan. Tuan Maddox, sesuai perintahmu, aku sudah mengeluarkan Frank untukmu, dan aku membawa Brian Sutter. Tuan Maddox, pria itu. Dia setidaknya di tingkat akhir alam bumi. Aku bukan tandingannya. Seandainya aku tahu, aku pasti. Jack, menarik. Keluarga Maddox sudah berada di Oceanside selama bertahun-tahun. Dia adalah orang pertama yang berani menantang kalian begini. Tuan Maddox, aku siap melayanimu. Brian adalah kartu sabotase yang bagus. Ambil racun ini. Cari kesempatan untuk memberikannya kepada Richard. Biarkan dia mati saat pengobatan Jack. Keluarga Mercer bertahan selama ini hanya karena Jack Bowen. Kalau begitu, aku akan membuat Jack Bowen dan Naomi Mercer saling memusuhi. Aku akan membuatnya menghancurkan ini. Harapan terakhirnya. Langkah cerdas, Tuan Maddox. Jadi, kamu gagal. Kamu harus dihukum. Kamu menerimanya. Aku menerimanya. Aku menerimanya. Tuan Maddox benar sudah mendisiplinkanku. Pergi. Jangan mengecewakanku lagi. Baik, Tuan. Jack, bagaimana kamu melakukannya? Bukan hanya menutup bar Nightfall dan mengungkap bukti kejahatan keluarga Maddox, tapi kamu juga membersihkan namamu atas tuduhan meracuni dan membunuh pengusaha itu. Kenapa kamu pergi ke Nightfall sebenarnya? Aku tidak melakukan apapun. Benar-benar tidak melakukannya? Sumpah demi Tuhan, Tuan Mercer. Aku hanya mencoba membantu pekerjaan mereka. Siapa sangka setelah beberapa kata saja, mereka mulai menampar diri sendiri. Mereka bahkan memanggil polisi untuk menyerahkan semua bukti, dan mengatakan aku pengawal tertampan sedunia. Maksudku, siapa yang tidak mengetahuinya? Iya. Cih, siapa yang mempercayaimu? Kamu tukang pamer. Dengan ekspresi sombong di wajahmu, tunjukkan rasa hormatmu. Aduh. Ada apa? Apa kamu terluka di bar Nightfall? Aku bahkan hampir tidak menggunakan tenaga. Bagaimana perasaanmu sekarang? Oh. Tidak apa-apa, Tuan Mercer. Hanya saja saat kamu memukul dadaku, rasanya sedikit gatal. Kak, bajingan ini hanya berpura-pura. Dia ingin kamu menyentuh dadanya. Hai. Tuan Mercer, apa kamu serius? Sudah tidak gatal lagi kan? Temani aku ke kediaman keluarga besok pagi untuk mengobati kakek. Ayo pergi. Naomi, aku akan menuntutmu karena membunuh suamimu. Nona Mercer, Nona Graves, aku sudah menunggu kamu. Kondisi Tuan tiba-tiba memburuk. Dia tidak akan bertahan. Pamanmu dan yang lainnya sudah sampai semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi kakek, bukankah tadi terkendali? Mari berbicara di dalam. Brian adalah mata-mata Ethan. Dia baru saja meracuni Richard. Dalam 10 menit, dia akan mati. Dia ingin Richard mati saat pengobatanmu. Ini upaya lain untuk menjebakku. Baik, mari kita lihat dia mencobanya. Keluarga tidak punya hati itu. Sedang menjenguk kakek sekarang. Kemana saja mereka sebelumnya? Maksudmu pamanmu? Kenapa dia tidak punya hati? Orang tuaku sudah lama meninggal. Pamanku dan keluarganya hanya peduli harta keluarga Mercer. Mereka biasanya tidak pernah menjenguk kakek. Kali ini, mereka pasti mengincar warisannya. Aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, Tuan Besar akan baik-baik saja. Putramu datang untuk menemuimu. Kamu sudah sangat menderita. Ayah,
kamu bisa pergi dengan tenang. Grup dan semua aset ini akan diwariskan kepada Joel. Keluarga Mercer berada di tangan yang tepat. Mengenai pemakamanmu, Joel akan membuatnya sangat megah. Jangan harap itu terjadi. Kakek akan baik-baik saja. Naomi, apa kamu sudah gila? Berani sekali berbicara begitu kepada pamanmu. Kamu tidak menghormati orang tua. Percayai aku akan memanggil Dewan Direksi sekarang dan akan memecatmu. Oh, dia sudah menjadi pelaksana tugas grup Mercer selama ini. Bukan begitu? Dia sudah melupakan posisinya. Dia melupakan statusnya sebagai junior. Dia mengira bisa memerintah kita di rumah. Kalian sedang berbicara omong kosong. Saat kakakku menjadi pelaksana tugas, dia tidak hanya memajukan grup, tapi juga membiayai pengobatan kakek. Kalian berdua benar-benar tidak tahu diri. Kakek bahkan belum meninggal, dan kalian sudah mau membagi warisan. Kamu bocah nakal. Itu adalah kebohongan besar. Berbicara soal warisan, sebagian besar seharusnya menjadi milik kami. Kalian berdua, sayang sekali orang tua kalian meninggal muda. Kalian hanyalah 2 gadis junior. Jika kami memberikan sedikit sisa, kamu seharusnya berterima kasih. Jack, tolong periksa kakekku. Aku sudah menduganya. Kamu selalu merencanakan hal buruk, pintar, membawa anak kecil untuk mengobati kepala keluarga. Hai. Sekarang, kepala keluarga sedang dalam keadaan kritis. Aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu mengganggunya lagi. Kamu benar-benar berani menghentikanku? Dan bagaimana jika kami melakukannya? Jangan lupa, ini adalah keluarga Mercer. Coba saja menyentuhku. Apa yang kalian semua lakukan? Brian adalah mata-mata Ethan. Dia baru saja meracuni Richard. Dalam 10 menit, dia akan meninggal. Dia ingin Richard meninggal saat kamu sedang mengobatinya. Apa yang kamu lakukan, Tuan Nyonya? Ini Dr. Jack, spesialis bawaan Nona Mercer. Di grup Mercer, dia yang menstabilkan kondisi Tuan Besar. Pria ini bukan sekadar spesialis. Dia juga mempelajari ilmu mistis. Penembak legendaris keluarga Harper. Ditumbangkan olehnya dalam sekejap. Jangan menunjuknya jika aku jadi kamu. Hai. Halo? Apa itu kamu, Wade? Apa? Nenekmu akan menikah lagi? Oke. Aku tidak akan melewatkan perayaan itu. Ayo pergi. Kak, ini bahkan bukan hari libur. Kenapa dia berlutut? Pengawal kecil kita pasti menakutinya. Ampun dia. Kak, kamu tidak jatuh cinta padanya kan? Jangan konyol. Hati-hati atau aku memukul pantatmu. Tolong. Dr. Jack, syukurlah kamu sudah datang. Aku sudah melakukan segalanya semampuku. Sedikit terlambat, pasti akan berakibat fatal. Aku benar-benar sudah berusaha maksimal. Tentu saja. Jack, bagaimana keadaan kakekku? Racunnya bereaksi dalam 10 menit. Karena reaksinya lambat, racunnya belum tercerna. Memasaknya muntah mungkin bisa menyelamatkannya. Kakek. Oh tidak. Dokter macam apa ini? Dia membuat kepala keluarga batuk darah. Jika kamu tidak memberi penjelasan hari ini, keluarga Mercer tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua, gadis kecil. Kamu terus menuduh kami berdua hanya menginginkan harta warisan ini. Baiklah. Tapi kamu malah membawa seseorang untuk membunuh kepala keluarga. Ini adalah surat perjanjian pengalihan saham milik grup Mercer. Hari ini, kamu harus menandatangani kontrak ini. Kamu tidak punya pilihan selain menandatanganinya. Secara moral, ini adalah kesalahanmu karena membawa pembunuh kepala keluarga. Secara hukum, aku putra sulung kepala keluarga dan berhak menjadi ahli waris tunggal. Jack, kakekku. Jangan khawatir. Bagaimana jika aku membangunkan kepala keluarga? Berhenti membual. Kepala keluarga memuntahkan darah karena pengobatanmu. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya, aku dan suamiku akan bahkan memakan surat perjanjian ini. Baiklah. Kita sepakat.
Sekarang. Batu. Kekek. Apa ini? Tanyakan hal itu kepada Dr. Brian. Kepala keluarga tadinya baik-baik saja. Obat apa yang tidak sengaja diminumnya? Aku tidak tahu. Nona Mercer, Nona Caitlin, Tuan, Nyonya. Aku tidak memberikan racun kepada Tuan. Aku tidak melakukan ini. Aku tidak pernah mengatakan itu racun. Itu namanya mengaku sendiri. Brengsek kamu. Kamu berani menipuku? Kemanan. Seret pengkhianat ini keluar, serahkan dia ke polisi karena pembunuhan. Nona Mercer. Nona Mercer, maafkan aku kali ini. Dr. Jack, Nona Mercer, aku tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang, giliran kalian. Sayang, halaman ini tintanya lebih sedikit. Makan yang ini lebih mudah dicerna. Naomi, Caitlin, sejujurnya. Kertas pencetak milik grup ini rasanya agak manis. Karek. Mungkin rasanya manis, tapi sebenarnya agak sulit ditelan. Biarkan aku meminum air untuk membilasnya. Biarkan kakek meminumnya dulu. Tidak, sudah cukup. Aku sudah menelannya. Kekek. Kekek. Bagaimana perasaanmu sekarang? Berkat Jack, aku merasa jauh lebih baik. Jika kamu tidak datang tepat waktu, aku mungkin mati di tangan keluargaku sendiri. Jangan khawatir, kakek. Jack sudah mengobatimu dengan kristal darah. Kamu sudah pulih sepenuhnya. Dan pengkhianat Brian itu tidak akan pernah kembali lagi. Jack. Kakek. Sejak aku jatuh sakit, kamu sudah menjaga Naomi dengan sangat baik. Aku sangat senang padamu. Kenapa kalian berdua tidak memilih hari dan segera menikah? Apa? Kakek, aku belum memikirkan tentang pernikahan. Aku hanya ingin mengelola grup Mercer, agar perasaanmu menjadi tenang. Oh, kamu ini. Apa kamu pikir aku tidak mengetahui? Zaman sudah berubah. Kejar saja jika kamu menyukainya. Aku hanya ingin berfokus mengelola grup. Aku tidak tertarik pada asmara. Naomi, kalau kamu tidak tertarik, bisakah kamu melepaskan tanganku dulu? Aku benar-benar tidak tertarik. Iya. Kalian berdua sebaiknya segera menikah. Aku berencana menyerahkan grup Mercer secara resmi kepadamu untuk dikelola. Ini tidak akan menghambat kariermu. Senang sekarang? Ayah, aku adalah putra sulungmu. Naomi hanya seorang cucu. Lagi pula, Naomi masih hanya seorang gadis. Kalau ayah memberinya grup itu, mampukah dia menanganinya? Bukankah keputusan ini sedikit terlalu gegabah, ayah? Diam. Jangan kira aku tidak mengetahui apa yang sedang kamu rencanakan. Kemampuan Naomi sudah jelas bagi seluruh grup. Dengan adanya Jack di sisinya, aku merasa sangat tenang. Pergi sekarang. Jangan membahas ini lagi. Ayah. Kamu tidak pergi? Apa mau ikut makan malam juga? Dasar jalang, tunggu saja. Sayang, apa Tuan Harper akan membantu kita? Aku menawarkan cara membeli saham grup Mercer dengan harga murah. Ini seperti memberinya sebagian grup Mercer secara gratis. Dia tidak punya alasan menolaknya. Kenapa dia tidak mau membantu? Tapi bukankah dia menyukai Naomi? Saat separuh grup Mercer milik Harper, Naomi otomatis akan menjadi miliknya. Itu benar. Hahaha. Tuan Harper, silakan duduk. Silakan duduk. Tuan Harper,
karena kamu sudah di sini, ada kolaborasi penting yang ingin aku bicarakan. Silakan lanjutkan. Kerjasama seperti apa? Jadi maksudmu, aku menjadi pemegang saham mayoritas Mercer Group, dan kalian yang berkuasa secara resmi? Bukan hanya itu, ada juga Naomi Mercer. Setelah kita benar-benar menjadi penguasa Mercer Group, kami akan membawa Naomi Mercer dan menyeretnya ke rumahmu, meski harus mengikatnya. Menarik. Jadi kalian berencana untuk mengkhianati Naomi? Gadis itu Naomi, dia buta. Kehormatan baginya karena Tuan Harper menyukainya. Ini adalah hak istimewanya. Tapi dia bermain-main dengan pengawal rendah. Orang seperti dia sama sekali tidak pantas menjadi CEO Mercer Group. Baik. Lalu, untuk menunjukkan ketulusan kalian, kalian berdua harus menjual saham Mercer Group kalian kepadaku lebih dulu. Memberikannya kepadamu dulu? Baik, kami akan melakukannya. Tuan Harper, untuk kerjasama masa depan kita, mari bersulang. Bersulang untukmu. Mari bersulang. Tuan Mercer, meski kamu sangat menyukai pekerjaan, kamu harus beristirahat. Jika tidak, tubuhmu tidak akan kuat. Kakek mempercayakan tanggung jawab grup ini kepadaku, jadi aku harus bekerja lebih keras. Sereni, ada masalah dengan saham milik beberapa pemegang saham minoritas dalam grup. Aku akan beristirahat setelah menyelesaikannya. Kenapa kamu mendekatiku seperti ini? Jack, jika aku mengatakan, kakek ingin kita segera menikah, bukanlah hal yang mustahil, apa yang akan kamu pikirkan? Aku tadi hanya melamun. Apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa. Mendekat. Kenapa kamu menggigit bibirku? Ini hukumanmu karena tidak mendengarkan bosmu. Jadi, apa yang Presiden Mercer katakan tadi? Aku tidak akan mengulanginya. Keluar. Jangan mengganggu pekerjaanku. Lucy Crane, sampaikan pada bagian operasional ada rapat. Rapat direksi tepat jam 2 siang. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ke sini untuk melihat kantor baruku. Apa ada masalah? Apa kamu sudah kehilangan ingatan? Kakek menyerahkan grup ini kepada kakakku kemarin. Ini adalah kantor presiden. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya. Kalian berdua, apa belum menerima pengumuman? Direksi? Tuan Harper mengakuisisi 51% saham Mercer Group. Sekarang, grup ini miliknya. Ini surat penunjukan terbaru untuk presiden grup. Kamu bukan lagi presidennya. Bereskan barangmu dan segera keluar dari sini. Wade jelas mencoba melakukan pengambil alihan paksa saham Mercer Group. Kamu menjual bisnis keluarga Mercer dan merasa bangga. Itu bukan urusanmu. Aku sekarang presiden baru Mercer Group. Tugasmu sekarang adalah menikahi anggota keluarga Harper. Jangan khawatir, kita semua adalah keluarga. Pamanmu tidak akan menyulitkanmu. Kamu? Dalam mimpimu? Kamu tidak mau mendengarkan ya? Penjaga, ikat Naomi. Dan bawa dia ke villa Tuan Harper. Mari kita lihat siapa yang berani. Kamu lupa siapa yang berkuasa. Jika kalian ingin tetap mempertahankan pekerjaan, maka segera ikat Naomi. Maafkan aku. No. Tuan Mercer, kami bukan tandingan Jack. Apa? Aku tidak peduli. Masuk ke sana. Untuk apa perusahaan membayar kalian?
Jack, kau orang yang tidak tahu bersyukur. Kamu menerima gaji dari grup. Tapi, kamu berani menyentuh presiden. Dasar bodoh. Kau tolol. Kamu sudah dikhianati, dan kamu masih menghitung uang mereka, gajiku, dan gaji mereka. Semuanya berasal dari Tuan Mercer. Apa hubungannya denganmu? Jack. Tidak ada gunanya memoldunga sini sekarang. Wade sudah menjadi pemegang saham mayoritas Mercer Group. Keluarga Mercer. Sudah tamat. Jika aku benar-benar membalikkan keadaan, bagaimana kamu akan memberiku imbalan? Lihat situasi kita sekarang. Dan kamu masih bercanda? Kamu benar-benar memiliki cara? Apa yang terjadi di sini? Ramai sekali. Biar aku, pemegang saham mayoritas, melihatnya. Tuan Harper, kamu akhirnya datang juga. Kamu harus membereskan ini bagi kami. Petugas keamanan kecil ini tidak menghormati kami sama sekali. Dia benar-benar sedang menampar wajahmu. Begitukah? Apa yang sedang kamu tunggu? Kenapa kamu tidak segera berlutut dan meminta maaf pada Tuan Harper? Kamu sangat tangguh tadi. Kenapa kamu diam saja setelah Tuan Harper datang? Hello, Jack. Jack, dua orang bodoh itu menemuiku kemarin, meminta aku mengambil alih paksa saham milik grup Mercer untuk menghadapi dirimu. Aku merasa itu tidak benar, jadi aku memutuskan untuk berpura-pura membeli semua saham milik mereka bersama dengan saham milik pemegang saham minoritas yang tidak setia. Aku memberikan semuanya kepadamu. Caitlin, apakah aku masih bermimpi? Apakah aku sedang berhalusinasi? Naomi, aku merasa kita berdua sedang tidak terjaga. Kerja bagus. Kembalikan sahamnya kepada Tuan Mercer. Aku tidak tertarik pada hal ini. Wade, meskipun kamu sudah membantuku, aku tetap tidak menyetujui pernikahan itu. Nyonya Bowen, kamu pasti sedang bercanda. Jack telah menyelamatkan nyawaku. Hanya Jack yang pantas untukmu. Kalian berdua orang bodoh. Mari keluar dan membicarakan hidup, serta membahas impian kalian. Jangan kumohon. Jangan. Bawa mereka pergi. Naomi. Aku ini pamanmu sendiri. Aku tahu aku bersalah. Tolong maafkan aku, Naomi. Maafkan kami. Aku tahu aku bersalah. Naomi. Caitlin, ambil kontraknya dan mulai proses hukumnya. Gunakan kesempatan ini untuk membasmi semua parasit dari perusahaan. Baik, Naomi. Kalian berdua, ikut aku juga. Baik. Jack, tunggu sebentar. Tuan Mercer, apa ada perintah lain? Kamu terlalu baik, Tuan Mercer. Aku hanya membantu sedikit, dan sekarang kamu ingin menyerahkan dirimu? Tepat di dalam kantor ini isyarat yang sangat besar. Aku bahkan belum bersiap. Tuan Mercer, apakah kantor ini kedap suara? Naomi, rapat dewan baru sudah dimulai. Hanya kamu yang belum datang. Ya, aku tiba 10 menit lagi. Jack, kamu sudah dewasa, jangan bermalas-malasan. Cepat bersiap-siap. Aku memiliki urusan mendesak sebentar lagi. Melapor, Tuan Mercer. Aku sudah siap. Wah. Kenapa menatapku seperti itu? Aku menyuruhmu bersiap dan turun bekerja. Aku harus menghadiri rapat dewan. Kamu sedang memikirkan apa? Naskahnya tidak seperti ini. Mulai sekarang, berhenti membaca naskah sampah itu. Terus bekerja keras. Petugas keamanan Bowen. Aku berangkat sekarang. Hai Naomi.
Sesuatu terjadi di pertambangan. Apa yang terjadi? Itu Joel Mercer dan orang-orangnya. Saat mereka diusir, mereka mencuri data inti urat mineral. Mereka bahkan mengancam untuk menyerahkannya kepada keluarga Maddox. Tambangnya sudah benar-benar ditutup sekarang. Pengiriman alat dan peledakan telah berhenti. 3 eksekutif sedang memimpin pemogokan. Presiden Mercer, tolong temukan jalan keluarnya. Jika kita tidak bisa terus menambang, urat mineral terbaik pun hanya sampah. Keluarga Maddox bisa menunggu, tetapi kita tidak bisa. Tepat sekali. Jadwalnya sangat ketat sekarang. Jika tambang ditutup lebih 3 hari, dan keluarga Maddox bekerja sama dengan pihak berwenang memberikan tekanan, keluarga Mercer akan kehilangan segalanya. 3 hari. Tidak. Masih ada waktu? Aku akan pergi ke tambang sendiri untuk berbicara dengan 3 eksekutif. Pasti ada jalan keluarnya. Aku sudah pulang. Oh, Presiden Mercer sayangku. Sebanyak apapun kamu mencintai pekerjaan, kamu tidak seharusnya minum begini. Aku memperingatkanmu. Jika wanita terlalu banyak minum alkohol, dia akan menua sebelum waktunya. Jangan menyesal saat waktunya tiba. Apa? Jika aku menua, apakah kamu akan meninggalkanku juga? Aku tidak akan meninggalkanmu. Hanya saja, minum seperti ini, apa ada sesuatu yang mengganggumu? Apa yang bisa menggangguku? Ini hanya masalah tambang itu. Sudah ditutup selama 3 hari penuh. 3 bos di tambang itu benar-benar tidak masuk akal. Cara halus maupun kasar tidak mempan. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Hai. Pelayan kecil. Apa kamu melihat suasana hatiku buruk? Dan berpakaian begini untuk merayuku? Presiden Mercer, bukan itu maksudku sama sekali. Tapi, kalau kamu benar-benar menginginkanku, aku tidak keberatan. Jangan bicara. Biarkan aku bersandar padamu sebentar saja. Sebentar saja. Cari cara menyusup ke keluarga Maddox. Dapatkan kepercayaan mereka. Dimengerti. Hei, kamu. Beraninya kamu, Jack? Cepat bangun sekarang. Kamu tidak tahu malu. Aku hanya pergi selama 1 malam. Kenapa kamu meniduri kakakku? Kamu salah paham. Presiden Mercer terlalu banyak minum semalam. Dia memintaku membiarkannya bersandar sebentar. Aku tidak menyangka dia ketiduran semalaman. Mana mungkin aku mempercayainya? Sudah cukup, Caitlin. Aku benar-benar mabuk semalam. Tidak terjadi apa-apa di antara kami. Lihat, dia memahaminya. Kalau tidak, pria polos sepertiku tidak bisa membersihkan namaku sendiri. Jack, selama beberapa hari ke depan, kemas barang-barangmu. Bersiap untuk pergi. Keluarga Mercer sedang mengalami beberapa perubahan. Presiden Mercer, ini tidak seserius itu. Hanya karena beberapa bawahan yang menyulitkan. Serahkan padaku. Aku akan segera membereskannya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Seseorang semalam membisikkannya ke telingaku. Dia mengatakan aku pujaan hatinya, dan dia membutuhkan bantuanku. Kamu mengetahui, aku orang yang lembut. Pergi sana. Kamu sangat tidak tahu malu. Hei, apa kamu memiliki cara untuk menghadapi ketiga bos itu? Tentu saja, aku berganti pakaian lalu berangkat. Jangan khawatir. Begitu aku turun tangan, mereka akan tunduk. Aku menjaminnya. Naomi? Apa dia benar-benar punya rencana? Aku mempercayainya. Tapi, kamu harus pergi bersamanya. Jika tidak, dia tidak akan mengetahui wajah ketiga presiden itu. Iya. Ayo minum.
Oh, apa yang Nona Mercer lakukan di tempat kami? Tempat khusus bagi pria? Ayo, Nona Mercer, kenapa kamu tidak duduk dan makan? Ini kesempatan sempurna bagi kami untuk mencium aroma parfum yang kamu pakai. Hahaha. Kaki kamu itu, Nona Mercer, jauh lebih mulus daripada gadis yang aku sewa di klub. Hahaha. Kalian bertiga sudah melampaui batas. Lokasi proyek sudah ditutup 3 hari, tapi kalian berani makan di sini? Nona Mercer, bukannya kami tidak mau bekerja. Sebenarnya kondisi kesehatan kami sedang tidak memungkinkan. Aduh, omong-omong, penyakit prostatitisku baru saja kambuh lagi. Kemarilah, Nona Mercer, dan bantu mengurutnya. Mungkin itu akan cepat membaik. Hahaha. Kalian semua? Hahaha. Kalian bertiga adalah pilar kekuatan grup Mercer. Kamu jangan membiarkan penyakit berlama-lama. Penyakit itu harus segera diobati, dan kebetulan sekali, aku tahu cara menyembuhkan kalian. Katakan padaku, di mana bagian yang sakit? Aku akan membantu menyembuhkannya. Kamu pikir kamu siapa? Keluar sekarang. Kamu jelas mengalami kelemahan otot. Itu sangat mudah disembuhkan. Tolong aku. Lenganku rasanya hampir patah. Berhenti bersandiwara. Aku akan membunuhmu. Lihat betapa buruk kondisi prostatmu. Kamu punya sifat pemarah. Kamu, perhatikan tindakanmu. Ini. Lihat betapa sakitnya dirimu. Kamu bahkan tidak bisa membidik lagi. Kamu sudah menikamnya. Itu terlihat sangat menyakitkan. Ini sakit. Cepat, segera cabut senjatanya. Ini sangat sakit. Jangan. Jangan mencabutnya sekarang. Kalau begitu, aku menusukkannya kembali. Jangan. Oh, kenapa tidak sekali lagi? Lihat dirimu. Kamu bahkan tidak bisa berbicara jelas. Apa kamu mau aku menusukkannya kembali? Berikan jawaban yang jujur. Berhenti, aku sudah kapok. Jangan melakukannya. Begitu baru benar. Karena kamu tahu kamu salah, segera kembali bekerja sekarang juga. Jangan menghambat kemajuan perusahaan ini. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian membutuhkanku untuk menghajar kalian sedikit atau menertibkan kalian? Jangan. Tidak perlu. Tangkap dia. Siapapun yang membunuhnya, aku beri $100,000. 100,000? Maju. 100,000. Coba saja jika berani bergerak. Apakah kalian bekerja untuk Mercer Group? Atau untuk Xavier? Kalian ingin memicu kerusuhan? Nona Mercer, kami tidak bermaksud merusuh. Kami hanya belum menerima gaji. Kami tidak bisa menafkahi keluarga. Itu benar. Biaya sekolah putriku sudah menunggak 3 bulan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Pekerjaan baru saja berhenti 3 hari. Bagian keuangan perusahaan selalu membayar gaji tepat waktu. Omong kosong, sudah 6 bulan. Benar, sudah 6 bulan. Kami belum menerima sepeser pun. Tampaknya seseorang sedang melakukan sabotase. Menahan gaji para pekerja adalah kegagalan pihak manajemen. Aku, Caitlin Mercer, meminta maaf kepada kalian. Aku juga menjamin bahwa gaji setiap pekerja akan masuk rekening dalam 2 jam. Nona Mercer, apakah itu benar? Tentu saja. Ayo pergi. Jack, jangan membiarkannya kabur. Proses ekstraksi saat ini, hanya mereka yang memahaminya. Kita tidak bisa menemukan penggantinya. Aku memahaminya. Biar aku yang menanganinya. Aku akan menabrakmu. Jack, kamu sudah gila. Menyingkir dari sana. Astaga, monster macam apa dia? Dia lebih kuat daripada harimau. Aku tidak mempercayai tidak bisa menjatuhkanmu. Apakah dia benar-benar manusia? Lawan kita sangat sulit dikalahkan. Cepat lari. Aduh, ambenku. Aku tidak akan berlari lagi. Jangan menghancurkanku. Aku benar-benar menderita prostatitis. Aku tidak bisa punya anak jika kamu merusaknya. Prostatmu memang adalah target utamaku. Rasanya sangat sakit. Aku sudah memberitahumu tidak ada penggantinya. Kenapa kamu harus bertindak sekasar itu? Jika dia terluka, bukankah proyeknya akan tetap tertunda? Mereka tidak akan cedera. Mengenai mereka, seharusnya mereka berterima kasih kepada kita. Lihat mereka. Mereka terlihat baik-baik saja. Terima kasih. Apa kamu memukuli mereka sampai bodoh? Tentu saja tidak. Aku sudah memberitahumu aku menyembuhkan mereka. Metodaku memang sedikit agak kasar.
Dr. Jack benar-benar menyembuhkan saraf terjepitku. Punggungku terasa 20 pon lebih ringan. Prostatku juga membaik. Aku merasa 20 tahun lebih muda. Mengenai pemogokan itu, kami tidak berpikir jernih. Ethan memberi kami sejumlah uang untuk memimpin pemogokan itu. Tapi sebanyak apapun uang kami, itu tidak bisa menyembuhkan masalah kesehatan kronis kami. Untungnya, Dr. Jack ada di sini. Jadi, kalian bersedia kembali bekerja? Tidak ada masalah lagi? Demi Dr. Jack, kami tidak akan membuat masalah lagi. Aku akan memblokir nomor bajingan Ethan itu sekarang. Kami setia kepada Mercer Group. Ayo pergi, mari kita bekerja. Kembali bekerja. Aku tidak menyangka kamu sangat hebat. Kamu menangani ketiga pembuat masalah itu. Tentu saja. Ini adalah strategi tongkat dan tulang. Apa maksud dari perkataan itu? Singkatnya, saat aku melatih anjing di gunung, begitulah cara aku melakukannya. Kasar sekali. Sangat kasar. Aku benar-benar tidak mengetahui apa yang dilihat kakakku darimu. Bagaimana ini bisa dianggap kasar? Ini hanya sikap praktis. Hei, tunggu. Tadi kamu mengatakan apa tentang kakakmu? Orang yang kamu hubungi sedang dalam panggilan lain. Aku. Tambang milik grup Mercer sudah beroperasi selama 7 hari. 3 orang brengsek ini malah memblokir aku. Berani sekali mereka. Bawa dia masuk. Baik, Tuan. Tuan, orangnya sudah di sini. Apa kalian saling mengenal? Tentu saja, kami mengenalnya. Anak ini yang menjebak kami. Dia dan Jack bekerja sama dengan Naomi Mercer. Apa yang kalian bicarakan? Mana mungkin aku bekerja sama dengan Jack Owen? Tuan Maddox. Aku benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Jack itu. Anak itu sering memukul aku. Mana mungkin aku memihaknya? Tuan Maddox, segalanya membutuhkan bukti. Saat melakukan sesuatu, aku lebih menyukai bukti. Aku bisa tidak mempercayai mereka. Jadi, katakan padaku. Seharusnya kamu datang kemarin mengambil penawar racun dariku. Kenapa kamu tidak datang? Bagaimana mungkin sekarang? Kamu belum mati. Bagaimana? Tuan Maddox, aku sangat menyadari kesalahanku. Tolong jangan membunuhku. Aku tidak akan mengulanginya. Tuan Maddox. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak peduli. Terima kasih, Tuan Maddox. Di kehidupan selanjutnya, lebih berhati-hati. Tidak. Tuan Maddox, aku bersalah. Aku sangat menyadari kesalahanku. Tuan Maddox. Hal yang paling aku benci adalah pengkhianat. Hai, kalian berdua. Kalian tidak akan mengkhianatiku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Tuan Maddox. Naomi, bocah nakal itu. Dia membuat kami kehilangan segalanya. Kami ingin membalas dendam. Kami sudah menunggu saat ini. Kamu sudah membantu kami. Mana mungkin kami mengkhianatimu? Bagus, luar biasa. Aku menghargai orang-orang seperti kalian. Karena kita tidak bisa mengadu domba mereka, kita harus menyingkirkan mereka secara bersamaan. Naomi, tolong. Jack, ini acara makan malam keluarga. Kamu tidak pantas berada di sini. Benar sekali, Jack. Pergi dan cari makan sendiri. Paman Bibi, Jack sudah bersamaku sejak lama. Di dalam hatiku, dia sudah menjadi keluarga. Mengenai makan malam keluarga ini, dia tentu bisa ikut bergabung. Benar, ini hanya sekadar makan. Kenapa dia tidak boleh makan? Ya sudah, kalau begitu, baik. Kalau begitu, aku makan ya. Bisakah kamu makan dengan lebih sopan? Tidak apa-apa. Makan dengan lahap itu lebih jantan. Kalau kurang, aku pesan ayam lagi. Tidak perlu. Tulang dari 1 ekor ayam. Cukup untuk membereskan mereka. Membereskan siapa? Kalian berlima di balik layar. Keluar dan terima pukulan dariku. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kenapa kalau kamu mengetahuinya? Ayo, semuanya, segera keluar ke sini.
Apa kamu berpikir mereka masih sama dengan orang bodoh yang kamu hadapi? Sebenarnya mereka adalah Master Grand Realm tingkat awal. Jack dan kalian berdua, kalian akan mati malam ini. Apa kamu benar-benar mengira tulang ayam? Yang kumakan itu mudah dijatuhkan? Gawat, ada senar pancing pada tulangnya. Sial, aku sudah dipermainkan. Baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Apa kamu bodoh? Gunakan otakmu sesekali. Coba pikirkan. Aku tadi sibuk memakan ayamku. Kapan aku memiliki waktu untuk mengikat senar pancing pada setiap tulangnya? Kamu sedang mempermainkan kami. Kenapa kalian begitu mudah dikalahkan? Apa itu tingkat tahap awal? Menurut pengamatanku, itu seperti tingkat kelas senior Springdale. Apa itu kelas senior Springdale? Springdale adalah sebuah tempat penampungan di kaki gunung kami. Anak-anak yang lebih pintar berada di kelas senior. Pergi sendiri dari sini, atau aku harus membantumu. Hei, sayang! Bangun, ayo bangun. Lantainya terasa cukup licin. Jack, ayo kita pergi. Lupakan soal bertemu kembali dengan keluarga. Semuanya hanya kebohongan belaka. Aku tidak menduga hal ini, bahkan para ahli keluarga Maddox yang dilatih selama puluhan tahun untuk mencapai tingkat tahap awal bukan tandinganmu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengira keluarga Maddox hanya mencari orang-orang yang butuh santunan untuk dibawa pulang dan dirawat. Kamu bermulut besar sekali. Aku telah meremehkanmu. Tapi, apa kamu benar-benar mengira aku tidak memiliki orang lain? Hazel, habisi mereka. Puncak Grand. Hazel. Impian bagi setiap gadis. Jack. Serius, perhatikan waktunya. Kamu masih bersikap sombong. Puncak Grand bukan level biasa. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Aku sudah bersiap. Minggir, cepat minggir. Berhenti berbicara. Perhatikan ini. Hadapi aku. Pas. Aku sedang bukan bukti. Kejahatan Ethan. Aku sudah memanggil polisi. Polisi tiba dalam 5 menit. Tapi apa? Keluarga Maddox dikenal sebagai keluarga bela diri terbaik Oceanside. Kabarnya tuan muda mereka, Ethan Maddox, sudah berlatih sejak dia kecil. 2 tahun lalu, dia sudah menjadi Master Puncak Grand. Dia? Itu bagian yang aneh. Aku benar-benar yakin bahwa Ethan hanyalah orang biasa tanpa latihan apapun. Entah dia berlatih atau tidak, kita mengetahuinya setelah mengujinya nanti. Ingat saat kita masih kecil, bermain di atas gunung? Lucy, bisa kamu bantu memeriksa? Kenapa mereka berdua berdiri sangat dekat? Naomi, mereka sedang berkelahi. Serius sedikit. Kamu benar-benar merasa cemburu? Jangan berbicara sembarangan. Siapa yang cemburu padanya? Pamer sekali. Tapi aku jelas melihatnya, mereka terlihat seperti mereka sedang saling berbisik. Rasakan ini. Hanya itu kemampuanmu? Hazel, apa yang sedang terjadi? Maafkan aku, Tuan Maddox. Orang ini sungguh merepotkan. Tenang, aku akan segera membereskannya. Mari melihat siapa yang lebih cepat. Jack sedang menyerangku. Awas, Tuan. Kenapa kamu menendangku? Maafkan aku, Tuan Maddox. Kakiku tadi terpeleset. Bantu aku berdiri. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Lain kali harus lebih berhati-hati. Hai, lain kali itu sekarang. Aku hampir saja dihajar sampai habis. Hazel, apa kamu bekerja sama dengan mereka? Seperti yang kamu lihat. Jack, kamu pikir dengan menempatkan 2 penyabot di dekatku, kamu bisa menjatuhkan keluarga Maddox? Aku memberitahumu, ingin menjatuhkan keluarga Maddox hanyalah mimpi belaka. Di Oceanside, siapa tidak mengenal keluargaku? Di Oceanside, haruskah aku mengenal keluarga Maddox?
Baiklah, bangun dan memberitahu kami. Itu bukan apa-apa. Petugas, aku tadi hanya berbicara sembarangan. Di Oceanside, siapa tidak tahu bahwa keluarga Maddox kami terkenal sebagai warga yang baik? Jangan membual. Seseorang melaporkanmu. Kami memiliki bukti di sini mengenai kejahatan Tuan Maddox. Mustahil. Aku membawanya di sini. Jangan bergerak. Hazel, kamu berani menjebakku. Aku tidak membiarkanmu lolos. Terima kasih kalian berdua. Karena menentukan pasti besar di Oceanside. Sama-sama. Itu bukan aku. Jalan. Kamu baik-baik saja? Sudah selesai. Ini luar biasa. Ethan sudah ditangkap, dan mereka memiliki buktinya. Sekarang keluarga Maddox akan segera hancur. Itulah bagian yang aneh. Aku sangat yakin bahwa Ethan hanyalah orang biasa tanpa kultivasi apapun. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres? Akhirnya semua ini selesai juga. Aku sangat lelah. Aku akan pergi tidur. Silakan saja. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin karena aku kurang makan malam ini. Penyakit maag aku kambuh lagi. Masalah lama itu lagi. Kamu benar-benar harus makan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan memijat kakimu untuk membantu meredakan sakitnya. Lalu aku akan membuatkanmu bubur. Kamu juga bisa memijat? Tentu saja. Saat aku berlatih di gunung, bela diri, pengobatan, dan taktik kuno, memijat, aku ahli dalam semuanya. Bagaimana? Apakah terasa enak? Iya, rasanya sangat enak. Bagus. Aku ingin menanyakan sesuatu. Malam ini, gadis bernama Hazel Graves itu. Siapa dia bagimu? Dia adik kelasku di sekolah. Karena kalian bersama selama bertahun-tahun? Apa kamu pernah memijat kakinya? Dia itu sangat tangguh. Dia bisa menendang babi betina seberat 500 pon hingga mati. Dia tidak butuh pijatan. Jadi siapa lagi yang kamu berikan pijatan? Tidak ada. Kamu yang pertama. Benarkah? Kenapa aku harus berbohong? Kamu pikir keahlianku, memijat dan membuat bubur, bisa dinikmati semua orang? Ini hanya karena kamu bosku. Aku serius. Baiklah. Aku akan membuat buburnya dulu. Hai. Lalu? Apakah kamu bersedia menjadi pengawal seumur hidupku? Bukankah kita sepakat 3 bulan? Apakah si tua bajingan itu diam-diam memperpanjang kontrakku lagi? Ya ampun, astaga. Hanya demi $500? Sepertinya aku menjual nyawaku padamu. Buatkan buburnya. Cepat. Pergi sekarang. Perhatikan dirimu. Begitu tidak sabaran. Tuan Maddox, saat kamu sedang bersemedi, keluarga Maddox hampir dihancurkan oleh Jack itu. Sekarang kamu mencapai ranah agung. Tidak ada orang di dunia yang bisa menandingimu lagi. Kita harus membalas dendam. Cukup. Aku tidak membebaskanmu sebagai penggantiku, hanya untuk mendengarkanmu menjilat padaku. Aku sudah memahami semuanya. Jack itu, dia benar-benar orang yang merepotkan. Tapi seberapa mengesalkan pun cacing itu, dia tetap berada dalam genggamanku. Iya, Tuan. Tuan Maddox, apa yang harus aku lakukan? Besok malam, aku akan mengatur sekelompok preman untuk mengacau di tambang keluarga Mercer. Itu akan memancing Jack pergi. Pada saat yang sama, menggunakan identitas konsultan geologi luar negeri, aku akan mengundang Naomi makan malam, memberitahunya bahwa kita menemukan urat batu esensi yang lebih besar. Begitu dia turun dan masuk mobil, kamu harus mengikatnya untukku, lalu memotong tangannya, dan menandatangani kontrak pengalihan tambang itu dengan tangannya sendiri. Aku mengerti, Tuan. Kamu sudah bekerja keras 2 hari ini. Pulang dan beristirahat lebih awal malam ini. Aku bisa menangani ini sendiri. Naomi, kamu pergi sendirian? Apa kamu yakin? Jack pergi ke tambang mengurus preman itu dan belum kembali.
Tidak bisakah kamu menunggunya? Apa kamu sekarang mengatur kakakmu? Jangan khawatir. Sebelum ada Jack, bukankah aku sering mendatangi acara sosial sendirian? Aku akan baik-baik saja. Rekan bisnis malam ini berasal dari luar negeri. Konsultan itu akan terbang pulang besok. Waktu sangat berharga. Kita harus menyelesaikannya malam ini. Oke, hubungi aku atau Jack jika terjadi sesuatu. Mobilnya sudah sampai. Aku pergi sekarang. Hati-hati. Ayo pergi. Kak, turun dari mobil. Sopirnya itu Ethan. Hahaha, mau melarikan diri sekarang. Sudah terlambat. Hai Jack. Cepat, selamatkan kakakku. Ethan membawanya. Baik, aku segera ke sana. Aku sampai 10 menit lagi. Iya. Dasar wanita jalang. Kali ini Jack tidak ada. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi, kalau kamu menurut, di kontrak ini, tekan cap jempolmu, aku janji tidak akan menyakitimu. Bagaimana? Kamu memilih cara yang sulit. Tunggu saja. Tangan yang sangat cantik. Aku ingin mengetahui apa pisau ini akan membuatmu pingsan karena sakit. Tidak. Mari kita melihatnya nanti. Maju satu langkah lagi. Aku menantang kamu. Aku akan menembak kepalanya sekarang. Ethan, dengarkan aku. Kamu masih muda. Jangan melakukan hal gegabah. Aku memang bertindak gegabah. Ada apa? Bukankah semua ini disebabkan olehmu? Kak. Ethan, apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya. Karena dirimu, aku mendekam di penjara. 90% aset keluarga Maddox telah disita. Oceanside, aku tidak bisa menetap di sini lagi. Hei, aku punya ide. Karena tidak bisa menetap di Oceanside, kamu bisa pergi ke Thailand, Laos, atau Kamboja. Gadis-gadis di sana, semuanya sangat cantik. Dan mereka sangat seksi. Iya. Ada banyak wanita di sana. Iya. Sangat eksotis juga. Tepat sekali. Kalian semua, apa kalian pikir aku sedang bercanda? Aku menghitung mundur dari 3. Dalam 3 detik, minta Caitlin mengeluarkan ponselnya, menandatangani kontrak transfer digital untuk tambang itu, lalu mengirimkannya ke Shurel keluarga Maddox. Atau sekarang juga, aku akan menembaknya mati. 3. Tunggu. 3 detik tidak akan cukup. Di ponselku, tidak ada kontrak transfer digitalnya. Sebagai nona kedua dari grup Mercer, kenapa kontraknya tidak ada di ponselmu? Benar-benar tidak ada. Kamu yakin tidak ada apa-apa? Itu benar-benar tidak ada. Kumohon pada kalian semua, tolong kasihani aku. Aku tidak akan membohongi kalian. Namaku sebenarnya adalah Miles Maddox. Aku hanyalah pengganti Tuan Maddox. Aku bukan Tuan Maddox asli. Aku menduga tidak akan sederhana. Awalnya, aku baik-baik saja saat menjadi seorang pengganti, mengamankan tambang mineral untuk keluarga Maddox. Aku tidak hanya gagal berkali-kali, tapi penyabot yang kamu siapkan, Hazel, hampir menghancurkan seluruh keluarga Maddox. Sekarang, aku hanyalah orang buangan keluarga Maddox. Seluruh polisi di Oceanside sedang mencariku. Aku harus membantu keluarga Maddox mengamankan tambang mineral itu, agar Ethan membiarkanku tetap hidup. Lalu aku bisa melarikan diri. Ini sungguh menyedihkan. Jadi aku memohon padamu, segera tanda tangani kontrak itu. Biarkan aku tetap hidup, ya? Cepat tanda tangani itu untuknya. Oh, tunggu sebentar. Saat dia merasa gugup, tangannya akan menjadi berkeringat. Dan setelah tangannya berkeringat, pemindai sidik jarinya tidak akan berfungsi dengan baik. Itu tidak masalah. Aku bisa menunggu. Kita masih memiliki banyak waktu, bukan? Tidak. Hai. Aku berhasil membukanya. Aku berhasil. Aku sudah membukanya. Tetapi di ponselku, tidak ada salinan digital kontrak pemindahan ini.
Aku punya ide. Unduh template secara daring, sebuah template kontrak. Isi saja informasinya. Ini akan cepat. Apa nama aplikasinya? VPS. Aduh, ayo. Tetapi templatenya memerlukan langganan. Aku tidak memilikinya. Kamu serius sekarang? Bayar saja. Lihat dirimu. Bisa aku berlangganan langsung melalui aplikasi? Ini sangat mahal. Tanya sahabatmu atau rekan kerjamu. Pinjam akun mereka. Oh, benar juga. Berhenti. Apa kalian berdua melihatku, si perampok ini? Aku memegang pistol. Apa kalian menganggapku bodoh? Jangan. Berhenti. Mengulur waktu. Atau aku akan menembaknya sekarang. 1. Ini semua salahmu, Caitlin. Salahku? Jika bukan karena kamu yang menjadi Nona Mercer kedua tidak berguna, apakah kamu akan berada dalam bahaya? Dan ponsel rongsokan ini, di saat yang kritis, bahkan tidak memiliki keanggotaan, kamu telah mengacaukan segalanya. Kamu menyalahkan aku bahkan belum mulai memarahimu. Sejak kamu datang ke keluarga Mercer, sudah berapa kali kakakku dalam bahaya? Kamu pembawa sial. Masih lebih baik daripada kamu, adik perempuan yang tidak berotak. Kamu yang pembawa sial. Kamu tidak berotak. Kamu berani mendorong aku? Kamu menyakiti aku. Aku memang sengaja menyakitimu. Cukup, kalian berdua. Kamu berani mempermainkan aku? Memang itu yang aku lakukan. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ini adalah kesalahanku. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya lagi. Jinx, kamu benar-benar gagal menjalankan tugasmu. Cepat, periksa apakah adikku terluka. Iya, benar. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memeriksa kakimu untuk melihat apakah kamu terluka. Naomi, aku akan mengadukannya. Jinx yang tadi itu terus memperhatikan kakimu. Jangan biarkan dia lolos. Itu adalah fitnah. Itu benar-benar fitnah. Tuan Mercer, dia memfitnahku. Sudah cukup, kalian berdua. Jack, pergi periksa. Apakah ada anggota keluarga Maddox yang mengintai? Kita siap untuk pergi. Naomi tidak akan pernah memihak untuk melawanku. Aku juga memarahimu. Jangan bicara sembarangan lagi. Jack bukan seorang Jinx. Dia adalah bintang keberuntunganku. Naomi, apa aku tidak salah dengar? Kamu sudah berubah. Kamu sudah terjebak dalam perangkap pria itu. Semuanya sudah diperiksa. Tidak ada orang di sekitar pabrik. Hanya ada Miles di sini. Ada apa? Jika dia hanya pemeran pengganti Ethan, maka di mana Ethan yang asli? Sekarang? Halo? Naomi, gawat sekali. Ethan baru saja menyerbu Mercer Group. Dia mengambil semua Source Stones dari dalam gudang. Kakek dan yang lainnya tidak bisa menahan mereka. Apa? Seharusnya aku sudah mengetahui Ethan tidak akan menggantungkan harapan pada orang seperti Miles, yang hanya pemeran pengganti. Tujuannya menculikmu malam ini. Sebenarnya hanya pengalihan saja. Kembali ke Mercer Group sekarang. Apa gunanya menambang semua Source Stones itu? Semuanya akan menjadi milikku juga. Ethan, ini adalah perampokan terang-terangan. Apakah kamu tidak menghormati hukum? Apa kamu merasa kebal hukum? Pak Tua, Die Oceanside. Meski satu koin jatuh dari langit, itu milik keluarga Maddox. Kamu mau berbicara hukum denganku? Tentang keadilan? Aku merasa kamu ingin mati. Ketua Mercer, awas. Rumor itu benar. Sudah kuduga. Kamu sudah menembus alam roh misterius. Tapi selama aku di sini, jangan berpikir untuk mencuri batu esensi.
Jika aku terhenti malam ini oleh orang di puncak alam surga, maka kenaikanku ke alam roh misterius akan menjadi sia-sia saja. Tunggu. Tuan Harper sedang melakukan pemanasan. Bukankah Tuan Harper bersama keluarga Maddox? Sejak kapan dia memihak kita? Jack sudah memenangkan Tuan Harper. Nona Graves juga bersama Jack. Dia membebaskan Tuan Harper waktu itu. Sepertinya dia sudah mempelajari beberapa jurus dari Nona Graves. Ampuni aku. Jangan membunuhku. Aku masih ingin hidup. Kenapa kamu tidak bergerak? Kamu pergi sana. Aku tahu kamu bersama Jack. Apa maksudmu? Aku juga begitu. Hazel, aku ingin menjadi sekuat Jack. Bisakah kamu mengajariku beberapa jurus? Pergi sekarang. Untuk sementara waktu, bersembunyi di Mercer Group. Aku akan mengajarimu saat luang. Terima kasih, Hazel. Bukan, tunggu. Guru Graves. Jangan mengkhawatirkanku. Kamu bukan tandingannya, Wade. Kamu dan Jack menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Aku sudah menelepon Caitlin. Jack dan yang lainnya sedang kemari. Maddox, aku akan membunuhmu. Dia sedang berpura-pura mati. Hai. Kamu sedang mencari mati. Ethan, di wilayahku, menyakiti orang-orangku. Kamu sangat berani. Kakek, kami datang terlambat. Apa semua orang baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi Hazel dan para penjaga terluka parah. Ethan berada di alam misterius. Bisakah Jack menghadapinya? Jangan khawatir, kepala keluarga. Sampah seperti Ethan, bukan apa-apa bagiku. Jack, mulutmu besar juga. Aku jelas meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu bisa membereskan pria itu, Miles, secepat ini. Mungkinkah orang yang menjadi kembaranmu bukanlah seorang pria sejati? Jangan khawatir. Aku mencarimu setelah menghabisinya. Kamu cari mati. Hanya ini kemampuanmu? Aku berada di alam misterius. Apa? Kamu menyukai pria? Maka temui saja mereka. Kenapa kamu meneriakiku? Hah? Mulutmu tajam sekali. Aku akan membunuhmu. Cuma ini kemampuanmu? Ayo, hari ini, aku perlihatkan seperti apa sikut penghancur jantung yang sebenarnya. Bos, kamu baik-baik saja? Bos? Bos. Minggir. Jack, ingat kata-kataku ini. Aku akan membalasmu 100 kali lipat. Pergi sana. Ayo pergi. Caitlin, antarkan kakek beristirahat. Iya, ayo pergi. Lumayan juga, nak. Sisanya pergi ke rumah sakit. Aku menanggung biaya pengobatannya. Iya, Tuan. Apa kamu masih mencemaskan keluarga Maddox yang akan mengambil batu energi di dalam gudang? Jangan khawatir. Hazel dan para penjaga, semuanya baik-baik saja. Dalam beberapa bulan ke depan, aku akan melatih mereka menjadi sebuah pasukan elit. Aku pastikan gudangmu terjaga dengan baik. Tapi ini tidak bisa berlanjut. Untuk selamanya, kamu tidak bisa terus berjaga. Menghadapi seorang pencuri, selamanya. Bagaimana kalau aku pergi menghabisi mereka saja? Jangan melakukan hal yang nekat. Ethan tidak sekuat dirimu, tapi keluarga Maddox adalah klan bela diri terhebat di Oceanside. Kekuatan mereka sangat tidak terduga. Siapa yang tahu rencana apa lagi yang mereka miliki?
Aku tidak ingin kamu mempertaruhkan nyawamu. Kita sedang terjebak. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Untungnya, kamu sudah mengamankan ketiga presiden itu. Dan sekarang, proyek pertambangan ini sudah hampir selesai. Aku juga sudah menghubungi pembeli dari ibu kota. Mereka sudah setuju untuk menandatanganinya 3 hari lagi. Jika penandatanganannya berjalan lancar, sejauh apapun jangkauan mereka, mereka tidak bisa menyentuh ibu kota. Semuanya akan berakhir saat itu. Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan menemanimu. Aku pastikan penandatanganannya berjalan lancar. Habiskan buburmu sebelum menjadi dingin. Lalu mari kita pulang dan beristirahat. Tuan, aku sudah membawanya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Membawaku ke sini secara paksa adalah tindakan penculikan. Kamu seharusnya bertanya dahulu. Sebelum menculikku, aku dari keluarga Easton di ibu kota. Aku adalah cucu tertua. Berhenti berteriak. Kamu orang yang sedang kucari. Aku Ethan Maddox. Aku membawamu ke sini hari ini untuk membicarakan kesepakatan bisnis. Omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kita selevel? Maddox? Mad apa? Itu nama atau potongan daging? Dengarkan aku dulu. Aku mengetahui kalau dalam 3 hari, kamu menandatangani kesepakatan dengan Naomi untuk membeli semua batu roh dari grup Mercer. Aku hanya ingin kamu memberitahu lokasi pertemuan itu. Aku yang akan mengurus sisanya. Aku akan memberimu $1 miliar. Bagaimana dengan? Tadinya aku mengira kamu menawarkan sesuatu yang nyata. Ternyata kamu hanya melakukan bisnis kotor ini. Apa kamu pikir aku membutuhkan uang miliaranmu? Jadi, tidak ada kesepakatan. Persetan dengan kesepakatanmu. Saat aku berbisnis, kehormatan adalah yang utama. Bagaimana kalau begini saja? Kamu menjilat sepatuku, dan aku memberimu $1 miliar. Bagaimana kedengarannya? Sean, dia tidak berguna. Bunuh dia. Sialan dia. Sampah tidak tahu terima kasih. Jack, benar-benar menghajarmu. Berapa tingkat kekuatannya? Itu tidak penting. Dia mungkin melukaiku, tapi aku sudah mengukur kekuatannya. Dia hanya di alam roh menengah. Dia bukan lawan bagi seseorang di alam roh akhir sepertimu. Kalau begitu aku akan menghabisinya. Membunuhnya saja tidak cukup. Aku mengincar batu roh itu. Kuliti wajahnya. Menyamar menjadi Tuan Easton. Dalam 3 hari, kita akan pergi ke ibu kota untuk menemui Naomi. Tuan, kesehatan kamu. Jangan mengkhawatirkan aku. Pergi dan ambilkan pil pembakar darah yang kamu murnikan. Dalam 3 hari, aku harus membunuh Jack. Dengan tanganku sendiri. Jack. Naomi. Kamu pikir melarikan diri ke ibu kota berarti kamu bisa melarikan diri dariku. Terus bermimpi. Aneh. Kenapa sebenarnya aku terjebak di alam roh mistik menengah tanpa kemajuan? Apa benar seperti kata bajingan tua itu? Dari semua cara di dunia, tidak ada yang terbentuk tanpa dihancurkan. Tapi apa sebenarnya yang harus dihancurkan? Mungkinkah tentang kehilangan keperjakaan? Tapi malam itu, bersama Naomi. Jack! Laki-laki, apa yang secara diam-diam kamu pikirkan tentang kakakku? Kapan kamu masuk ke sini? Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Di mana sopan santunmu? Ini rumahku, kenapa aku harus mengetuk? Kamu tidak tahu batasan pria dan wanita? Bagaimana jika aku sedang telanjang? Kamu akan melihat semuanya. Aku ini pemuda yang lugu. Bagaimana dengan reputasiku? Jangan konyol. Kamu, lugu? Siapa juga yang mau melihat? Kamu mau pergi atau tidak? Aku tidak mau. Baik. Jangan menyalahkan aku tentang hal ini. Kamu. Dasar anak nakal. Apa kamu tidak merasa malu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kalau kamu tidak segera keluar, percaya atau tidak, aku akan lepas semuanya dan lemparkannya kepadamu. Kamu benar-benar tidak tahu malu.
Kakakku menyuruhku untuk memberitahumu. Jangan lupa kita terbang ke ibu kota besok malam. Untuk menandatangani kontrak dengan Tuan Ison. Aku memperingatmu. Aku juga akan pergi. Aku akan terus mengawasimu. Jangan pernah berpikir untuk memiliki niat tidak pantas terhadap kakakku. Benarkah begitu? Terus mengawasiku? Sepertinya kamu belum melihat cukup banyak. Kemari. Aku akan melepaskan semuanya untukmu. Diam di sana. Atau lemparanku mungkin akan meleset. Jangan melemparkannya padaku. Naomi, ada apa? Aku tidak tahu kenapa, tapi malam ini, perasaanku tidak enak. Tenang saja, Naomi. Kita sudah di ibu kota sekarang. Apa Ethan benar-benar bisa mengikuti kita sampai ke sini? Selain itu, bukankah Jack juga ada di sini? Sepertinya begitu. Catherine Easton, kamu memang setampan yang orang katakan. Nona Mercer, kamu memujiku. Dan siapa ini? Ini adalah kenalan lamamu, Nona Mercer. Nona Mercer, tentu saja kamu mengenalinya. Ethan, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah kukatakan padamu sebelumnya, baik grup Mercer atau Yuanshi, keduanya berada dalam genggamanku. Simon, kamu mengkhianati kami. Tidak. Dia sama sekali bukan Simon. Apa? Putra tunggal keluarga Easton di Capital. Walaupun dia tidak dimanja, dia tetap anak emas. Tidak mungkin tangannya memiliki kapalan setebal itu. Dia jelas seorang ahli bela diri. Seperti yang diharapkan dari ahli tingkat menengah, Mystic Realm. Kamu sangat jeli. Karena kamu sudah mengetahuinya. Sepertinya, tidak perlu lagi melanjutkan sandiwara ini. Lagi pula, malam ini kalian semua ditakdirkan mati. Terutama kamu, Jack. Jack, kamu baik-baik saja? Pria yang dibawa Ethan sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Nanti, aku akan mencari celah, agar kamu dan Caitlin melarikan diri. Kalian berdua pergi dulu. Jangan mencemaskanku. Tidak. Jangan. Jack, kamu. Kamu ingin membunuhku? Apa kamu sanggup melakukannya? Kamu bukan tandinganku. Jack. Pergi sekarang. Hanya dalam mimpimu. Keluar. Jack. Pergi saja. Tubuhku sangat kuat. Aku tidak merasakan apa-apa. Jangan, Jack. Jangan lakukan ini. Kamu sudah melakukan segalanya. Pergi. Jack. Pergi, Naomi. Jack. Pergi. Jack. Jangan biarkan pengorbanan Jack sia-sia. Caitlin, kamu pergi duluan. Hubungi polisi, lalu kembali menjemput kami. Ethan mengincar batu itu. Jika aku menahannya, kita masih punya waktu. Tunggu aku, Naomi. Tunggu aku. Jack. Jack. Kenapa kamu belum pergi? Mana mungkin aku meninggalkanmu sendirian? Jack. Luka-lukaku sedang membaik. Kekuatanku sedang meningkat. Puncak dari tahap mistik. Apa ini maksud situa itu? Hancur untuk membangun kembali. Hanya setelah cedera parah, aku bisa menembus batasan. Jack. Jangan menakutiku. Jack. Pasangan yang sangat mengharukan. Sepasang kekasih yang tragis. Aku hampir merasa bersalah menyerangmu. Ethan, yang kamu inginkan hanyalah batu roh itu kan? Jika kamu melepaskan Jack, aku bisa memberikanmu semua batu roh itu. Harusnya kamu bekerja sama sejak awal. Nona Mercer. Sekarang, persyaratannya sudah berubah. Apa lagi yang kamu mau? Tentu saja dirimu. Lepaskan. Ada kamar di lantai atas.
Jika kamu ikut denganku, aku akan melepaskannya. Lihat ini. Aku bahkan sudah menyiapkan mainannya. Bagaimana menurutmu? Baik. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Ibu, aku menikah hari ini. Benarkah? Itu sangat mengesankan. Jadi, siapa namanya? Namanya adalah Naomi. Nama yang sangat indah. Lalu kenapa kamu mau menikahinya? Karena aku memeluknya, dia menyuruhku bertanggung jawab, dan dia mengatakan bahwa aku tidak bisa menyukai gadis lain lagi. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Jack, kamu harus menghargai gadis yang hanya melihatmu. Iya. Waktunya untuk mati. Kenapa? Aku sudah membawa Jack dan menjauh dari segalanya. Kenapa dia masih ingin membunuh kita? Kepala keluarga sudah memerintahkannya. Keluarga Maddox hanya mengizinkan Ethan menjadi pewaris tunggal. Semua selir dan anak lainnya harus mati. Anakku tidak bersalah. Tidak. Silakan. Selamatkan anakku. Anak ini masih bisa diselamatkan. Letak jantungnya berbeda dari kebanyakan orang. Tapi bagimu, aku ingin dia hidup, tumbuh sehat dan bahagia, menikah dengan gadis yang hanya melihatnya, dan hidup dengan bahagia. Terima kasih. anak ini memiliki tubuh unik dan sangat berbakat. Aku akan mengajarinya berkultivasi. Jika ada kesempatan nanti, dia akan mengetahui semuanya sendiri. Tidak, Ibu. Jadi, inilah identitas asliku yang sebenarnya. Keluarga Maddox. Dendam lama dan masalah baru. Aku akan membuatmu membayar 100 kali. Wah. Kamu cukup tangguh juga. Aku tidak menyangka kamu akan segera pulih secepat ini. Kembali merasa terlalu hebat lagi? Ini sungguh tidak mungkin terjadi. Cukup. Apa yang kamu inginkan? Memberitahu pemimpin keluarga Maddox agar segera datang ke sini demi menyelamatkan putranya. Sang ketua sudah meninggal 2 tahun lalu. Dia mati dengan mudah. Kamu sudah lama mendendam pada mereka. Siapa sebenarnya kamu ini? 20 tahun yang lalu, di kaki Gunung Tianwu, anak yang jantungnya pernah kamu tikam, bocah kecil itu. Ternyata itu kamu. Kamu ternyata masih hidup. Itu benar sekali. Sayang sekali. Sebentar lagi kamu akan mati. Kurang ajar kamu. Lepaskan aku. Semakin kamu melawan, aku akan semakin menikmatinya. Jack, bagaimana kamu bisa masuk? Di mana Sean? Dia sudah mati. Selanjutnya, giliran kamu sekarang. Itu tidak mungkin. Tadi di bawah, kamu terluka parah dan pingsan. Tenagamu sekarang sudah hampir habis. Kamu tidak bisa membohongiku. Kakiku. Kamu. Apa kamu mencapai peningkatan lagi? Jebakan yang bagus. Hadiahmu menebak lagi di kehidupan selanjutnya. Mundur. Mau membunuhku?
hanya dalam mimpi. Asap racun perusak mata ini, begitu mengenai mata, akan membutakanmu seketika. Entah kamu memejamkan mata atau menjadi buta, kamu bukan tandinganku. Seharusnya kamu yang mati. Jack, awas. Jack, ini tidak berhasil. Berikan penutup mata itu. Bagaimana dengan kamu? Aku punya rencana. Cepat, berikan stokingmu. Oh. Kenapa? Kenapa aku harus melepas stokingku? Cepat. Iya. Kematian sudah menjemputmu. Tapi kamu malah bermain wanita. Bahkan kamu sempat melipat stoking. Jack, apa otakmu sedang bermasalah? Begitu aku bangkit nanti, kamu akan mati. Stoking tebal memiliki efek penyaringan yang sangat baik. Orang yang akan mati adalah kamu. Aku adalah tuan muda keluarga Maddox. Genius bela diri termuda di Oceanside. Kamu tidak bisa membunuhku. Hutang keluarga Maddox harus dibayar dengan darah. Ibu, aku sudah membalaskan dendammu. Jack, apakah sudah selesai? Bisakah kita pergi sekarang? Kabut beracun ini baunya sangat busuk. Kamu mengagetkanku. Jangan lepaskan penutup matanya dulu. Aku tidak tahu seberapa jauh kabutnya sudah menyebar. Aku akan menggendongmu keluar dulu. Baik kalau begitu. Sepertinya kita sedang berada di lift. Boleh aku melepaskan penutupnya sekarang? Tentu saja tidak boleh. Kita tidak boleh lengah. Benarkah? Tapi aku tidak bisa mencium bau busuk itu lagi. Lagi pula, ada banyak orang di hotel. Menggendongku seperti ini. Apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang kamu ingin mereka pikirkan? Kalian. Caitlin, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Benar, biarkan kami menjelaskannya. Menjelaskan apa? Dasar bocah nakal. Karena kamu memegang adikku begitu, kamu harus bertanggung jawab kepadanya. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Jack akan bertanggung jawab atasku? Bukan begitu? Dasar bocah nakal. Karena kamu memegang adikku begitu, kamu harus bertanggung jawab kepadanya. Kalau tidak, aku akan melapor polisi dan menangkapmu. Jack, kamu akan bertanggung jawab atasku. Bukan begitu? Iya. Aku tidak akan menyukai gadis lain dalam hidupku. Aku hanya akan bertanggung jawab padamu, Naomi. Sialan. Tidak mungkin. Aku bersedia. Jack.